Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Sismi Novelia, mahasiswa PPG Guru Tertentu, periode 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Nusantara Al-Wasliyah dengan NIM 2414460899. Mengajar di UPTD SMP Negeri 2 Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Pada hari ini, Kamis 24 Juli 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi menulis teks laporan hasil observasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi. Nah, bagaimana kabarnya pagi ini? Baik. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, lihat di bawah mejanya sudah bersih belum? Sudah rapi? Ada sampah enggak di bawah mejanya? Nah, tolong duduknya yang bagus, yang rapi. Nah, seperti biasa sebelum mulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan dipimpin doanya. Siap, Bro. Berdoa. Mulai. Sebelum mulai belajar, mari kita menyanyikan lagu nasional, lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, silakan duduk kembali. Baiklah, Ibu. Cek dulu kehadirannya. Aflahal Mukmin. Aisyatur Radia. Ahdan Rafa Algani. Amelia Merinda. Arumi Salsabila. Asifa Evi Safira. Izin. Doni Firmansyah. Pano Ramadan. Febrian. Fenisha Inaya. Muhammad Azhar Azizi. Muhammad Dafa.
Muhammad Dafa Saputra. Muhammad Fadil. Muhammad Revan. Nafisa Anugrah. Rahim Baitullah. Rangga Anugrah. Rani Febriani. Sania Zahra. Siti Nuraisah. Tiffany Latisha. Yandi Gusnadi. Sebelum mulai pelajaran, nah, Ibu ingin bertanya ke kamu, bagaimana perasaannya hari ini? Senang, sedih, atau bagaimana? Senang. Semuanya senang ya? Ya, alhamdulillah. Jadi, kita akan melanjutkan materi tentang teks laporan hasil observasi. Nah, Ibu berharap kamu bisa memahami materi ini lebih baik lagi. Ya. Tidak ada yang lesu, tidak ada yang tidur-tiduran karena hari masih pagi. Ya. Tidak ada yang tidur-tiduran di atas meja kepalanya. Jadi kita pagi ini memulai aktivitas dengan bersemangat. Ya, semangat semuanya. Nah, semangat. Ya, sebelumnya kita akan melihat terlebih dahulu. Kita akan mengingat kembali tentang kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah, coba sama-sama kita baca ya. Kesepakatan kelas 81 ketika belajar bahasa Indonesia. Yang pertama apa? Datang tepat waktu. Yang kedua? Menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Yang ketiga? Menghormati guru dan sesama teman. Menghormati guru dan sesama teman. Selanjutnya, untuk lebih bersemangat lagi, kita akan lakukan ice breaking. Konsentrasi. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Okay. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Sudah siap untuk belajar? Siap. Nah, baiklah. Jadi, sekarang kita mulai belajar ya. Nah, jadi kemarin kita belajar tentang teks apa? Teks laporan hasil. Teks laporan hasil observasi ya. Dia sama-sama menceritakan pengalaman enggak? Iya. Nah, kemudian dia sama-sama menceritakan tentang objek atau sesuatu hal yang pernah kita lihat. Iya, apa yang membedakan antara teks deskripsi dengan teks laporan observasi? Masih ingat? Nah, nanti kita bahas ya. Sekarang Ibu akan bertanya kepada kamu. Nah, pertanyaannya pertama. Apakah kamu sering mengamati peristiwa atau objek yang ada di sekitar? Nah, pernah. Contohnya apa? Mengamati benda. Kemudian mengamati apa lagi? Mengamati peristiwa. Apa objek yang pernah kamu amati? Contohnya orang, ya, contohnya benda, contohnya tempat-tempat yang pernah kamu kunjungi. Kemudian lagi, nah, di mana lokasi, misalnya kamu mengamati suatu objek atau objek wisata, di mana lokasi objeknya? Kemudian lagi, apa kesan pertamamu terhadap objek yang diamati? Nah, contohnya kita mengamati tentang seseorang. Nah, kamu dulu waktu masuk ke SMP ini pasti pernah mengamati seseorang kan? Misalnya teman kamu amati. Nah, ada yang menarik dengan orang ini. Pernah seperti itu? Ada orang yang menarik, kemudian kamu amati terus ya. Kamu amati sikapnya, kamu amati bagaimana fisiknya, ya, bagaimana kelakuannya.
Ya, tapi mungkin kita belum sadar kalau kita sedang mengamati atau mengobservasi sesuatu. Nah, jadi untuk apa kita belajar laporan hasil observasi ini? Pasti kita akan mengamati atau menganalisis tentang kalimat objektif, kalimat subjektif dengan tepat. Kemudian lagi, nah, kita dapat mengeksplorasi dan mengevaluasi paparan yang disampaikan tentang suatu peristiwa atau objek yang pernah dilihat dan dialami dengan memperhatikan kalimat objektif dan subjektif melalui kegiatan diskusi, tanya jawab dengan santun. Nah, tujuan yang pertama yaitu dapat menganalisis kalimat objektif dan kalimat subjektif. Seperti yang Ibu katakan tadi, apa beda teks laporan hasil observasi dengan teks deskripsi? Nah, salah satunya itu, ya. Teks laporan hasil observasi itu adalah berdasarkan fakta. Nah, apa itu fakta? Fakta itu apa? Nah, sesuatu yang dapat dibuktikan. Nah, kalau pendapat itu apa itu? Nah, sesuatu yang belum bisa dibuktikan. Nah, sebelumnya Ibu akan memutarkan sebuah video ya. Nah, silakan kamu lihat laporan suatu contoh atau sebuah contoh laporan hasil observasi. Ngarai Sianok adalah lembah curam atau jurang yang terletak di perbatasan Kota Bukit Tinggi, Kecamatan Empat Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Lembah ini memanjang dan berkelok sebagai garis batas kota dari selatan Ngarai Koto Gadang sampai ke Nagari Sianok Anam Suku dan berakhir di Kecamatan Pelumpuh. Ngarai Sianok memiliki pemandangan yang sangat indah dan juga dibuat sebagai salah satu objek wisata andalan Provinsi Sumatera Barat. Bentuk Ngarai Sianok merupakan lembah sempit yang dikelilingi bukit-bukit bertebing curam yang juga dihiasi dengan aliran sungai kecil di tengahnya. Tebing tersebut memiliki ketinggian sekitar 100 meter, membentang sepanjang 15 km dan lebar kurang lebih 200 meter. Proses terbentuknya patahan tersebut menghasilkan sebuah kawasan yang subur dengan panorama yang indah. Kawasan ini mempunyai sebutan lain, yakni lembah pendiam, karena suasananya yang tenang dan juga damai. Karena masih alami, beberapa flora dan fauna juga terdapat di kawasan ini. Flora di kawasan Ngarai Sianok adalah bunga rafflesia dan tumbuhan obat-obatan. Sedangkan fauna yang terdapat di kawasan ini berupa macan tutul, monyet, siaman, rusa, babi hutan, hingga tapir, dan juga kerbau. Jadi apa yang dilaporkan di sini? Ngarai Sianok. Ngarai Sianok itu terdapat di mana? Di Bukit Tinggi. Coba kamu analisis tadi bahasanya itu, kalimatnya. Banyak menggunakan kalimat objektif atau subjektif? Kalimat objektif. Coba kita lihat satu ya, contohnya. Kita mulai dari awal lah. Nah, kita mulai dari awal, kita lihat yang mana dia kalimat objektifnya. Coba kamu simak. Ngarai Sianok adalah lembah curam atau jurang yang terletak di perbatasan Kota Bukit Tinggi, Kecamatan Empat Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Nah, itu termasuk kalimat objektif, nak? Iya. Iya. Tahu nak kamu persisnya letaknya Ngarai Sianok tersebut? Di mana tadi dikatakan? Di Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi itu di mana? Coba kamu lihat lagi. Nah, di Bukit Tinggi, tepatnya di Kecamatan Empat Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Nah, jadi ini salah satu kalimat objektif yang terdapat di dalam teks laporan hasil observasi. Kita lihat lagi, yang mana lagi yang kalimat Lembah ini objektifnya? memanjang dan berkelok sebagai garis batas kota dari selatan Ngarai Koto Gadang sampai ke Nagari Sianok Anam Suku dan berakhir di Kecamatan Pelumpuh.
Ngarai Sianok memiliki pemandangan yang sangat indah dan juga dibuat sebagai salah satu objek wisata andalan Provinsi Sumatera Barat. Bentuk Ngarai Sianok merupakan lembah sempit yang dikelilingi bukit-bukit bertebing curam yang juga dihiasi dengan aliran sungai kecil di tengahnya. Tebing tersebut memiliki ketinggian sekitar 100 meter. Nah, tebing tersebut memiliki ketinggian 100 meter, ya, membentang Sepanjang 15 15 km. lebar kurang lebih. Nah, itu dia juga merupakan salah satu kalimat apa? Objektif. Nah, kita simak lagi. Proses terbentuknya patahan tersebut menghasilkan sebuah kawasan yang subur dengan panorama yang indah. Kawasan ini mempunyai sebutan lain, yakni lembah pendiam, karena suasananya yang tenang dan Di sana ya dikatakan bahwa lembah pendiam karena suasananya yang tenang dan juga damai. Nah, itu kalimat apa itu? Subjektif. Kalimat subjektif. Ya. Lembah pendiam karena suasananya tenang dan juga damai. Dan jadi ini tidak bisa dikatakan kalimat subjektif ya. Karena kita belum bisa membuktikan ke sana. Ya. Kemudian lagi kita lihat yang lain. Karena masih alami, beberapa flora dan fauna juga terdapat di kawasan ini. Flora di kawasan Ngarai Sianok adalah bunga rafflesia dan tumbuhan obat-obatan. Sedangkan fauna yang terdapat di kawasan ini berupa macan tutul, monyet, siamang, rusa, babi hutan, hingga tapir, dan juga kerbau. Nah, dari video yang ditayangkan, menurut kamu presentasinya mana yang lebih banyak kalimat objektif daripada subjektif? Nah, kalimat objektif. Berarti ini sudah benar ini menurut kamu, video ini? Sudah? Sudah, ya. Ini sudah merupakan teks laporan hasil observasi yang bisa dikatakan sudah betul itu. Nah, selanjutnya. Nah, jadi kita di sini ada tujuannya ya. Ini materinya ini. Materinya ini bisa kamu lihat nanti di bahan ajar ini yang akan Ibu berikan nanti ke kamu. Nah, ada tujuan dari teks laporan hasil observasi. Kemudian ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Kemudian contoh dari kalimat objektif dan contoh dari kalimat subjektif ya. Ciri-ciri kalimat objektif, kalimat subjektif ya. Ciri-ciri kalimat subjektif, contoh kalimat subjektif. Nah, itu dia ya. Nah, kemudian lagi. Nah, sekarang kita akan melihat yang mana yang merupakan teks laporan observasi itu yang bisa kita katakan kurang tepat. Karena teks laporan observasi itu harus jelas apa yang kita katakan kepada orang lain itu. Tidak boleh berdasarkan pendapat atau perasaan. Nah, ini Ibu contohkan ya. Nah, contoh teks laporan hasil observasi yang banyak menggunakan kalimat subjektif. Nah, ini ada di bahan ajar kamu nanti, silahkan kamu baca. Nah, kita baca saja dahulu potongan-potongannya ya. Pantai Parangtritis adalah salah satu pantai paling terkenal di Yogyakarta yang terletak di Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul. Saat pertama kali tiba di lokasi, saya langsung merasa takjub dengan luasnya hamparan pasir dan suara deburan ombak yang menyenangkan. Udara pantai yang sangat berpadu dengan semilir angin laut menciptakan suasana menurut saya sangat menyenangkan. Nah, menurut saya sangat menyenangkan itu adalah kalimat apa? Subjektif ya, karena itu merupakan pendapat atau perasaan orang lain, tidak bisa dibuktikan.
Ya, dia melaporkan kepada kita, tetapi kita tidak bisa membuktikan. Kenapa menyenangkan? Kita lihat paragraf 2. Pantai ini memiliki panorama alam yang sangat menawan. Lautnya terlihat biru, berkilauan di bawah sinar matahari, dan garis pantainya sangat panjang, memberikan kesan luas dan bebas. Nah, menurut saya, Parangtritis memiliki daya tarik tersendiri, tidak dimiliki pantai-pantai lain. Nah, kalau sudah menurut saya, nah itu berarti sudah tidak objektif lagi itu. Masih subjektif. Nah, jadi nanti ini bisa kamu baca di bahan bacaan atau bahan ajar yang ibu berikan nanti. Silahkan kamu bandingkan nanti yang mana yang merupakan teks objektif. Nah, ini teks objektif ini. Coba kamu bandingkan nanti dengan teks subjektif. Kamu diskusikan ini semua materi sudah ibu tuliskan di bahan ajar. Setelah kamu memahami bahan ajar ini, silakan nanti dikerjakan LKPD-nya yang berhubungan dengan ini. Kalau tidak paham nanti silakan dibaca lagi nanti bahan ajarnya. Dua, itu berdua. Nah, silakan kamu buka bahan ajarnya, silakan dipelajari. Apa itu ciri-ciri teks laporan observasi? Apa ciri-ciri kalimat objektif dan subjektif? Ini langsung ibu kasih ya LKPD-nya. LKPD ini kamu kerjakan satu per kelompok, tapi dengan syarat kamu harus bekerja sama semuanya. Tidak hanya satu orang yang bekerja. Nah, perhatikan dulu LKPD-nya. LKPD di sana ada dua tugas di situ. Yang pertama adalah kamu diminta untuk menganalisis teks laporan hasil observasi. Yang judul teksnya adalah kunjungan wisata alam ke Gunung Bromo, Jawa Timur. Itu tugas satu, kamu tentukan yang mana kalimat yang merupakan kalimat objektif dan yang mana kalimat yang merupakan kalimat subjektif. Nah, kemudian lagi tugas 2, kamu diminta untuk mendata pengalaman kamu. Nah, silakan dibuat. Nah, apa? Tidak, kalau tugas satu ini tidak dipatokkan berapa buatnya. Pokoknya berapa kamu dapat, silahkan buat segitu. Ya, kalau tugas satunya tidak dibatasi berapa dibuat ya. Berapa kamu dapat kalimat objektifnya, berapa dapat kalimat subjektifnya, tuliskan segitu. Ya. Waktunya sedikit ya nak ya. Tolong bekerjanya agak cepat sedikit. Nah, udah ya. Waktunya sudah habis. Persilahkan untuk kelompok 1 membacakan hasil diskusinya ke depan. Silakan, siapa yang jadi perwakilan dari kelompok 1, silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang kalimat objektif dan subjektif yang terdapat pada teks laporan hasil observasi dan pengalaman mengenai tempat wisata. Kalimat objektif dan kalimat subjektif yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi kunjungan wisata alam ke Gunung Bromo, Jawa Timur adalah kalimat objektif 1. Gunung Bromo memiliki ketinggian sekitar 2.329 meter di atas permukaan laut. 2. Beberapa jenis hewan yang dapat ditemukan di kawasan ini adalah burung jalak, serangga, dan hewan ternak milik penduduk setempat. 3. Gunung Bromo adalah
destinasi wisata alam yang menawarkan keindahan landskap vulkanik yang unik. Kalimat subjektif 1. Gunung Bromo memiliki akses yang cukup baik. 2. Tiba di area Penanjakan sekitar pukul 3:30 dini hari. 3. Suhu udara berkisar antara 7 sampai 15 derajat Celcius. Pengalaman mengunjungi tempat wisata adalah 1. Tuliskan tempat wisata yang pernah kamu kunjungi. Amel pernah pergi ke kebun binatang, Afla Danau Toba, Caca Halaman Gajah, Harumi Malibu, dan Rafa ke Palu Bandar. Apa yang membuat tempat wisata tersebut menarik dikunjungi? Amel banyak hewan yang jarang ditemui. Afla karena pemandangan yang sangat indah. Caca habitat yang sangat bagus. Harumi tempat pemandian yang bagus. Dan Rafa ayunan dan pinus yang sangat asing. Apa sajakah perilaku pengunjung yang kamu temui di tempat wisata tersebut? Amel melihat hewan-hewan dan bersuah foto. Afla bersuah foto. Caca melihat sunset. Harumi berenang dan bersuah foto. Dan Rafa bersuah foto dan menyicipi makanan yang ada. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Adakah yang ingin bertanya atau mengasih saran? Nah, ada yang menyimak tadi enggak? Di kalimat objektif dan subjektif. Ada enggak yang terbalik letaknya? Enggak? Yakin? Yakin ya, nanti kita bahas ya. Berarti semuanya yakin kalimat objektif dan subjektif yang ditulis oleh kelompok 1 betul semuanya? Yakin. Yakin. Yang lain kenapa diam? Udah ngantuk, nak? Nah, kita lihat ya, di kalimat subjektif kami berangkat pukul berapa tadi? Di kalimat subjektif. Kami tiba di area Penanjakan sekitar pukul 3:30 dini hari. Ah, itu letaknya di mana? Letaknya di mana itu? Ah, kalau kelompok 1 meletakkan di mana? Ah, subjektif seharusnya di mana diletakkan? Di objektif. Ya, lain kali tolong hati-hati karena memang membedakan kalimat objektif dan subjektif kadang kita terbalik-balik ya. Nah, jadi tidak ada yang bertanya. Terima kasih untuk kelompok 1. Mari kita beri aplaus untuk kelompok 1. Nah, silakan duduk perwakilan dari kelompok 1. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berapa lagi anak? Kelompok 3 sudah siap? Kelompok 2? Hah? Nah, silakan kelompok 3. Nah, jadi kamu harus konsentrasi ya, dengarkan dari presentasi dari teman kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang kalimat objektif dan subjektif yang terdapat pada teks laporan hasil observasi dan pengalaman mengunjungi tempat wisata. Kalimat objektif dan subjektif yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi kunjungan wisata alam Pegunungan Bromo, Jawa Timur adalah kalimat objektif. Pertama, Gunung Bromo adalah gunung api yang aktif di Indonesia yang terletak di Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Malang. Yang kedua, pada dini hari suhu bahkan bisa turun hingga 3 derajat Celcius. Selanjutnya, kalimat subjektif. Yang pertama, Gunung Bromo menciptakan pemandangan yang luar biasa. Yang kedua, Gunung Bromo memiliki cahaya kemasan dari balik gunung. Selanjutnya, pengalaman mengunjungi tempat wisata adalah
Pertama, tuliskan tempat wisata yang pernah kamu kunjungi. Dapat Pulau Mande, Azhar, Pantai Selatan Jawa Tengah, Revan Kepala Banda, Fadil KWS, Tiffany Kebun Binatang, Nafisa Lembah Harau. Apa yang membuat tempat wisata tersebut menarik untuk dikunjungi? Dapat menaiki banana boat, Azhar pemandangan yang bagus dan asri, Revan bermain rakit, Fadil jenjang seribu, Tiffany melihat hewan langka, Nafisa melihat air terjun. Apa saja perilaku pengunjung yang kamu temui di tempat wisata tersebut? Dafa berfoto, mandi-mandi, menaiki banana boat. Azhar berfoto, mandi dan bermain bola. Revan mandi-mandi, Fadil menaiki jenjang seribu. Tiffany berfoto dengan hewan. Nafisa berfoto-foto dan bermandi-mandi. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Adakah yang ingin bertanya? Nah, ada enggak yang bertanya? Mana ada yang tahu bertanyakan di mana Pulau Mande itu? Siapa yang ke Pulau Mande tadi? Hah? Siapa? Dafa. Semua sudah pernah ke Pulau Mande? Pulau atau pantai itu? Mande itu? Hah? Tempat wisata Mande? Ya. Nah, mana ada yang belum tahu kan KWS itu di mana? Di mana KWS? Oh, tahu ya, tahu semuanya. Bagaimana kalimat objektif dan subjektifnya sudah betul semuanya? Betul, yakin? Yakin. Nah, jadi itu dia hasil diskusi dari kelompok 3. Silakan kelompok 3, tidak ada pertanyaan, tidak ada pas. Nah, silakan ditutup. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita beri aplaus untuk kelompok 3. Nah, Ibu yakin semua kelompok mengerjakan dengan bagus ya, dengan baik, menceritakan pengalamannya yang sudah pernah berwisata. Jadi, bisa kita simpulkan di sini bahwa kamu sudah memahami tentang kalimat objektif dan subjektif yang digunakan di dalam teks laporan hasil observasi. Nah, ada enggak yang bertanya? Saya masih belum paham, Bu. Ada nak? Nah, jadi kalimat objektif itu apa, nak? Kalimat fakta yang bisa dibuktikan kebenarannya. Ya, kalau kalimat subjektif apa? Kalimat yang mengandung opini atau pendapat yang belum bisa dibuktikan. Itu pelajaran kita hari ini. Nah, sudah paham semuanya? Ibu tanya lagi ya, sudah paham, nak? Sudah. Mudah-mudahan paham semua. Kesan kamu, ya, kesan dan pesan pelajaran hari ini. Jadi, kamu buat di sini jawabannya. Kita bacakan. Kelompok 1 menulis seru dan asik, bisa berdiskusi dengan teman. Bagian yang paling disukai oleh kelompok 1 kebanyakan adalah berdiskusi, ya. Karena berdiskusi itu kita bisa menyelesaikan masalah bersama. Dari hasil refleksi yang Ibu lihat di sini, jadi kamu bisa Ibu simpulkan sudah memahami materi ini. Ya, mudah-mudahan iya semuanya ya. Nah, kemudian lagi untuk materi kita selanjutnya, kita akan belajar tentang masih ke dalam materi teks laporan hasil observasi, tetapi kita membahas lagi tentang menemukan topik atau gagasan utama di dalam teks laporan hasil observasi. Mudah-mudahan di topik berikutnya anak ibu juga bisa memahaminya dengan baik sama dengan hari ini. Ya, ada pertanyaan, nak? Tidak ada. Nah, jadi ibu ucapkan terima kasih atas semua partisipasi kamu ya. Terima kasih sudah konsentrasi belajarnya. Nah, mudah-mudahan kamu bisa belajar dengan baik seperti ini untuk kedepannya. Jadi sekian
pertemuan kita pada kesempatan kali ini, kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, akhir kata Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam